Kak, kenapa kak? Kakak mau boneka nggak kak?
PKKMB UNJ tahun 2025. Sebelum kita mulai, aku mau bantu dulu nih. Nanti kakak-kakaknya boleh bantu jawab, cakep ya? Cakep. Oke. Naik perahu ke Pulau Seribu. Cakep. Perginya bareng Andita. Artinya bang. Selamat datang mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta tercinta. Baik, perkenalkan saya Muhammad Sadam, biasa dipanggil Sadam, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2024 yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, baik, kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan dunia kampus dan masa depan kita, yaitu meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk memenangkan daya saing global. Nah, baik, tadi aku juga udah berkenalan, sekarang giliran kakak-kakaknya untuk berkenalan. Boleh dari yang sebelah sini dulu, dengan kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Satria dari Daya, biasa dipanggil Satria. Saya dari organisasi 𝐏𝐊𝐊𝐌𝐁 UNJ. Boleh lanjut? Halo semuanya, nama saya Muhammad Ramzi. Saya dari Meningkatkan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, saya dari Podcast PKKMB, nama saya Rizky. Baik, wah keren banget nih. Berhubung aku dan teman-teman mahasiswa baru udah gak sabar lagi nih pengen tahu lebih dalam tentang organisasi kakak-kakak semuanya. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini, bagaimana awal mula terbentuknya masing-masing organisasi kakak dan apa sih tujuan utama dari berdirinya organisasi tersebut? Boleh dari kakak dulu, yang dari robotik boleh? Oke, 𝐏𝐊𝐊𝐿 sendiri itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang rekayasa teknologi, di mana organisasi ini berfokus pada teknologi yang mana teknologi itu robotika. Nah, untuk sejarah terbentuknya ini sendiri, 𝐏𝐊𝐿 itu berdiri pada tahun 2004 oleh Bapak Dr. Andes Victorio Yudhoatmojo. Lalu resmi menjadi organisasi tingkat Universitas Negeri Jakarta itu pada tahun 2019. Seperti itu. Oke, boleh, keren banget nih. Boleh lanjut di kakak yang dari UKM, boleh? Kalau UKM UNJ sendiri dari singkat dari Meningkatkan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, lahir pada tahun 1982. 24 April 1982. Awalnya adalah sebenarnya kumpulan anak-anak seni yang di UNJ, akhirnya jadi organisasi UKM UNJ. Terus juga organisasi ini menaungi minat dan bakat kesenian dari seluruh mahasiswa UNJ. Baik, wah udah lumayan lama ya berdirinya, kayak dari tahun 1982. Boleh lanjut ke kakak yang dari Batavia? Ya, Batavia Team itu berdiri dari tahun 2012. Awalnya hanya sekumpulan anak mesin yang memiliki melihat peluang lah, gimana nih mesin di UNJ ini bisa dilihat atau dipandang di internasional. Nah, akhirnya kita menemukan suatu perlombaan yang mengedepankan mobil hemat energi. Jadi semua yang kita lakukan ini sangat bisa dibilang sangat mengedepankan efisien dari bahan bakar itu sendiri. Lalu setelah 2014 sekitar 2012 resmi diangkat jadi organisasi UNJ. Wah, keren banget. Nah, tadi kita udah dengerin tentang organisasi dari robotik, dari UKM dan juga Batavia. Nah, tapi kita juga penasaran bagaimana sih program rutin yang diadakan oleh organisasi kakak-kakak tersebut. Boleh dari Batavia dulu, boleh? Dari sebelah. Oke. Jadi program rutin yang dilakukan oleh Batavia Team itu ya biasalah, kayak sebenarnya saya bisa bilang Batavia Team ini seperti miniatur industri. Kenapa? Karena sistem kerja di Batavia Team ini kurang lebih sama nanti di dunia industri saat bekerja. Jadi misalnya tiap hari kita ada maintenance mobil itu kita sendiri, lalu menjalankan riset mobil kita, serta di mingguan dan bulanan tuh ada rapat-rapat juga, kayak kita nyebutnya rami buat rapat mingguan dan juga ada rabul buat rapat bulanan. Oke, boleh lanjut dari kakak yang dari UKM? Kalau di UKM ya, kita nggak hanya cuma kesenian, jadi kegiatan kita rutin itu ada pembinaan di mana tuh kita dari 10 unit nih, 10 unit band, sastra drama, sang seni parawangun, seni suara dan juga tari. Nah itu setiap 10 unit itu masing-masing ada pembinaannya di setiap minggunya.
Terus kita juga ada program-program rutin juga ya, kayak apa namanya buat organisasinya gitu, organisasinya dan juga untuk penampilannya gitu. Jadi ada program untuk penunjang output dari pembinaan ini. Oke. Ada beragam banget ya Kak ya, berarti itu sudah latihannya 1 minggu sekali ya. Wah, bisa berkali-kali juga. Iya itu. Oh, oke. Oke, lanjut dari kakak yang dari robotik. Oke, dari robotik itu sendiri kegiatan kita secara rutinnya itu kita sebenarnya kita lebih berfokus ke perlombaan dari robotik itu. Tapi kita juga ada kegiatan rutinnya di mana kita ada kegiatan yang namanya pembelajaran dan juga pelatihan. Itu digunanya untuk melatih atau ngasih pembelajaran kepada anggota kita sendiri agar mereka itu siap untuk mengikuti perlombaan tersebut. Lalu kita juga ada kegiatan yang namanya workshop dan juga pengajaran, di mana workshop dan pengajaran ini kita datang ke sekolah-sekolah, terutama sekolah SMP atau SMA atau SMK, itu kita di sana melakukan pengajaran atau pelatihan eskul-eskul terhadap siswa-siswa di sekolah tersebut, seperti itu. Wah, bahkan sampai ke sekolah-sekolah ya, pengajaran juga, program-programnya luar biasa sekali. Oke, tadi kita juga sudah mengenal lebih dalam mengenai organisasi robotik, Batavia dan UKM. Namun karena kita di sini temanya tentang bidang kreativitas, kita ingin lebih mengetahui lagi informasi mengenai kreativitas nih Kak. Nah, menurut Kakak, bagaimana kreativitas dapat menjadi kekuatan utama mahasiswa untuk bersaing di era globalisasi? Boleh dari UKM? Oke, kreativitas di era globalisasi ini ya sangat menantang lah sebenarnya. Kayak hal terkecil aja, ide pun bisa dibantu dengan misalkan AI gitu. Dan zaman sekarang pun udah mudah juga untuk menjangkau hal-hal yang global gitu, mendunia. Jadi kreativitas kita ketika kita butuh referensi atau butuh tentang pencarian yang ingin kita tampilkan, karya yang ingin kita tampilkan, itu sekarang menjadi mudah karena ya memanfaatkan teknologi dan juga cakupan global yang ada di dunia ini. Oke, mau tanya juga nih Kak, kan di UKM ya ada nggak sih Kak berbasis digital gitu mungkin penampilannya? Oh ada, kita juga nggambar digital, bikin konten bisa mencakup. Wah, seluruh dunia melihat kan? Iya, seperti Anda di YouTube. Betul, jadi lewat digital tersebut nggak cuma di UNJ tapi juga menyebar luas ya. Betul. Oke, lanjut boleh dari Batavia. Ya, jadi kreativitas di era globalisasi kayak yang disinggung sama UKM, AI. Jadi kalau ngomongin AI, barusan kita tahun ini Februari di Qatar menang perlombaan seleb maraton. Nah, wah, boleh tepuk tangannya dulu nih kakak-kakaknya. Kita menang di juara 1 di kategori data dan telemetri. Jadi apa itu data dan telemetri? Jadi kita menggunakan AI untuk mengatur bagaimana radius belok si mobil ini agar mencapai efisiensi utamanya lah. Jadi top efisiensinya itu gimana? Jadi ngambil radius putar berapa? Dan itu kita perhitungkan dengan bantuan AI. Dan itu menang di event internasional. Mantap. Wow. Keren banget ya. Dari Batavia ini banyak banget mencetak beragam prestasi. Nanti juga boleh dijelaskan prestasinya dari UKM. Boleh lanjut ke robotik, gimana Kak tadi mengenai kreativitas terhadap era globalisasi saat ini? Menurut saya kreativitas itu bukan soal hanya ide unik ya, tapi juga di mana kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Nah, di era globalisasi ini dunia kan bergerak sangat cepat ya, di mana mahasiswa itu dituntut untuk selalu adaptif. Nah, kreativitas inilah yang jadi pembedanya, di mana ketika si mahasiswa ini mampu berpikir di luar batas, mampu menemukan solusi baru atau menciptakan teknologi baru. Nah, dari sinilah kita bisa bersaing nih buat secara global itu sendiri. Nah, kalau di robotik itu sendiri juga kan kita juga banyak inovasi-inovasi yang berasal dari sebenarnya ide-ide sederhana dari anggota kita sendiri itu yang nantinya kita kembangkan, di mana ide-ide itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga kita dari ide-ide tersebut kita ikut sertakan dalam perlombaan-perlombaan. Jadi menurut saya sendiri itu kreativitas itu merupakan kunci penting di mana untuk bersaing kita di secara global seperti itu. Luar biasa.
untuk prestasinya nih Kak yang belum lama nih, boleh spill? Untuk prestasi kita sendiri terakhir itu kita lomba di Malaysia, di Penang Malaysia Robotic Competition, itu kita mendapat best design dan juga best engineer. Wow, luar biasa kan? Sampai di Malaysia ya, best speaker juga dan best engineer. Luar biasa sekali. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dan juga apa peluangnya saat mengembangkan kreativitas di lingkungan kampus? Boleh dari Kak dari Batavia, boleh? Ya, tantangannya ya. Tantangannya. Sebenarnya menurut saya pribadi tantangannya sebenarnya nggak banyak, tapi yang lebih berfokus tuh terhadap diri sendiri aja sih. Bagaimana cara melawan rasa malas dan lain sebagainya. Lalu untuk peluang apa tadi? Peluang yang dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Untuk peluang untuk membangun ide kreativitasnya di Batavia ini sendiri sangat luas ya, karena kita di sini benar-benar membuat mobil dari nol. Jadi semua strukturnya, bagian bodi, chassis, penempatan struktur lainnya lah, itu kita pikirin dari nol benar-benar. Jadi kreativitas kita diuji di lewat situ. Gimana caranya kita menciptakan mobil yang paling ramah lingkungan lah, dengan minim bahan bakar tapi bisa melaju sejauh mungkin. Luar biasa. Lanjut di KKN dan UKM. Kalau dari UKM ya, tantangan benar sih sebenarnya di sendiri itu rasa diri kita ada rasa malas itu harus kita lawan sih. Dan juga kita juga harus tentuin apa target tujuan kita untuk ikut organisasi itu. Tapi kalau di UKM kalau kita malas nggak ngelakuin hal-hal kegiatan, nggak latihan lah, ya lama-lama makin tumpul kan. Dan itu ya progres kita bakalan menurun juga, nggak bakal bisa mengejar yang lainnya kalau kita bermasa-masa. Jadi kalau misalnya kita dalam berkarya gitu, mau bikin pementasan, ya dari ide kita sampai kreativitas kita sampai dengan produksi kita itu harus kita jadiin dengan sungguh-sungguh, buang rasa malas itu dan juga tanamin dalam diri, gue harus ini, gue harus bisa capai target tujuan gue gitu. Betul sekali. Oke, lanjut di KKN robotik. Oke, terkait tantangan itu sendiri, benar yang sudah disampaikan sama kakak-kakak tadi. Tantangan itu berasal biasanya lebih sering dari diri sendiri kita sendiri, dimana itu rasa malas yang muncul dan lain sebagainya. Dan juga menurut saya salah satu tantangannya itu adalah dimana terkait waktu. Kita sebagai mahasiswa pastinya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan, terutama dari perkuliahan itu sendiri, dimana kita harus mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan kerja proyek atau dan lain sebagainya. Nah, dimana dari tugas-tugas dari perkuliahan itu sendiri yang gimana kita harus bisa mengatur dari waktu itu sendiri untuk pembagian terkait organisasi dan juga perkuliahan. Nah, dan juga karena saya dari bidang teknologi ya, tantangannya itu dimana kita harus bisa beradaptasi terhadap teknologi-teknologi baru. Di era globalisasi ini yang tadi saya sampaikan, dunia itu bergerak sangat cepat, di mana selalu muncul teknologi-teknologi baru. Tantangannya adalah kita gimana caranya agar kita bisa beradaptasi nih dengan teknologi-teknologi baru itu supaya dari diri kitanya itu tidak tertinggal dari teknologi tersebut. Itu karena teknologi itu selalu berkembang ya teman-teman ya, maka kita harus banyak belajar juga untuk di bidang teknologi. Apalagi sekarang udah ramai sekali ya tentang AI, artificial intelligence. Nah, tantangan untuk di sekarang kakaknya kan di bidang teknologi ya. Nah, kalau misalnya di robotik ini boleh nggak sih Kak dari program studi lain atau fakultas lain untuk mendaftar di robotik? Dari Robotic Club itu sendiri kita boleh dari fakultas mana saja untuk masuk di Robotic Club itu sendiri, walaupun misalkan tidak ada basic terkait teknologi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita ada program yang namanya pembelajaran dan pelatihan. Nah, di situ kita akan mengajari anggota-anggota kita dan melatih anggota-anggota kita yang tidak ada basic untuk teknologi supaya bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi di Robotic Club itu sendiri, seperti itu. Betul, jadi teman-teman semuanya walaupun bukan dari teknologi, misalnya dari ekonomi ya, atau mungkin bahasa atau kesenian, itu juga bisa didaftar di robotik gitu. Jadi untuk kreativitas teman-teman ini tidak membatasi gitu untuk bergabung di dalam robotik. Betul. Kalau kakaknya dari Batavia gimana nih Kak? Kelihatan kan teknik banget nih.
bikin mobil kan. Gimana nih, ada nggak kalau misalnya dari program studi lain bisa daftar nggak nih Kak? Ya, kurang lebih sama kayak robotik di Batavia ini seluruh fakultas di UNJ bisa masuk, bahkan di tahun ini ada yang dari bimbingan konseling kok masuk Batavia ini. Lalu dari sebelum-sebelumnya sudah banyak yang dari fakultas ekonomi serta MIPA, jadi nggak harus mahasiswa teknik untuk bisa bergabung di Batavia ini. Betul tuh. Jadi teman-teman bukan cuma dari teknologi ya, bukan dari fakultas teknik aja, tapi dari fakultas lain pun juga bisa daftar. Kalau dari kakaknya kesenian gimana nih? Mungkin beberapa teman kita ada yang nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, tapi pengen dia mengasah skill-skillnya di bidang kesenian. Gimana nih Kak? Tenang aja, kalau di UKM itu kita bakal belajar semuanya dari nol. Mau belajar sastra, mau belajar tentang drama, acting, ataupun tarian dan lain-lain, dan seni pertunjukan. Itu kita diajarin dari hal-hal elementer gitu, dasar-dasarnya kita ajarin gimana nanti sampai nanti ke tingkat lanjutannya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kalian nggak bisa nari, nggak bisa cara baca puisi misalnya, itu nanti kita diajarin dari teori dan teori sampai teknik-tekniknya, bahkan sampai ke teknik kalau menjadi juara tersebut. Ada tekniknya juga tuh, ada namanya pembelajarannya ya di UKM ini. Baik sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana cara mahasiswa memanfaatkan kolaborasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing global? Boleh dari kakak yang UKM? Oke, untuk mencampurkan teknologi. Iya, kolaborasi. Ya sebenarnya udah jelas banget ya, kita bisa cari banyak referensi kita itu. Sekarang udah bisa AI, musik AI itu bisa aja kita cari referensi gitu. Jadikan teknologi ini atau AI ini sebagai asisten kita, bukan sebagai pemikir atau pemikiran utama kita gitu. Jadi kita tuh mungkin kita lagi buntu atau apa gitu, bisa jadi teknologi itu AI itu bisa terbantu juga dengan kita gitu, sebagai asisten kita, karena yang eksekusi adalah kita hanya sebagai orang yang melakukan kegiatan tersebut yang ingin berkarya. Baik. Jadi kita bisa manfaatkan AI itu, teman-teman. Misalnya kalau misalnya di seni desain, mungkin kita bisa cari referensinya ya Kak ya, pakai AI gitu, kalau misalnya lupa. Atau misalnya seni musik tadi kita juga bisa nyari suara-suaranya dari AI juga gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan dan mengkolaborasikan sehingga kita bisa berkreasi dan juga menciptakan sebuah karya. Oke, kalau ada, boleh jelasin juga Kak prestasinya tadi belum nih, prestasi yang belum lama dari UKM. Atau prestasi yang sebelum-sebelumnya yang sangat membanggakan nih Kak, boleh? Paling berkesan? Kalau yang terbaru sih di tahun ini, karena kita di Jakarta Timur kita kemarin menang di lomba Jakarta Timur yang masih daerah wilayah gitu. Lomba band sama desain grafis, terus sama lomba baca puisi. Keren banget. Boleh tepuk tangannya juga nih. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman mahasiswa semuanya juga bisa join ke sini dan juga bisa berprestasi juga kayak kakak-kakaknya. Lanjut ke kakak Batavia boleh? Tadi untuk cara mahasiswa memanfaatkan kolaborasi dan juga teknologi. Cara mahasiswa memanfaatkan kolaborasi terhadap teknologi. Sebenarnya caranya itu saya bingung menjelaskan, tapi caranya itu apa yang kita lakukan di Batavia itu udah melakukan kolaborasi terhadap teknologi itu sendiri. Jadi pada awal Batavia terbentuk pun sudah melakukan apa yang pertanyaan itu sebutkan. Jadi untuk yang tahu gambar, bahkan dulu angkatan pertama itu mendesain mobil menggunakan aplikasi Paint. Dulu dia belum bisa ngambil aplikasi kayak misal kayak atau semacam itu. Jadi memanfaatkan situasi yang ada apapun itulah. Jadi ya sesuai sama bidang kita kan, kreativitas yang tadi bilang kan, memanfaatkan apapun itu menjadi bisa dibilang menjadi sumber senjata kita lah, walaupun terlihat sulit tapi kita bisa tahu caranya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, jadi kita bisa memanfaatkan juga ya tadi ya, kayak bahkan waktu itu pakai Paint ya, masih pakai Paint itu kita bisa jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang tersedia dulu nih untuk bisa mengembangkan kreativitas kita gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya perangkatnya nggak punya memadai, mungkin ya kita juga bisa menggunakan perangkat-perangkat ataupun software-software
yang kita miliki terlebih dahulu. Yang penting kita bisa terus memiliki tekad untuk meningkatkan kreativitas kita. Nah, lanjut dari kata yang robotik. Oke, terkait kolaborasi terlebih dahulu ya. Selain dari penggunaan teknologi, kita juga ada kolaborasi antar orang atau mahasiswanya terlebih dahulu, di mana dalam robotik club itu sendiri, dalam pembuatan alat atau pembuatan robot, biasanya kita berkolaborasi dengan tidak hanya dengan anak-anak teknik, tapi juga di luar-luar anak teknik, seperti misalkan anak ekonomi. Kita membutuhkan anak ekonomi untuk berkolaborasi terkait perencanaan anggaran dan dana untuk membuat robot tersebut. Bahkan juga kita berkolaborasi dengan anak-anak pendidikan, di mana kita membuat alat-alat atau membuat robot di mana untuk membantu jalannya sebuah pendidikan atau membantu guru-guru untuk mengajar supaya lebih mudah lagi. Dan untuk pemanfaat teknologinya itu sendiri, kita karena dari Robotik Club sendiri itu merupakan organisasi teknologi, kita sudah menggunakan kolaborasi dengan teknologi yang terutama kita sering menggunakan yang namanya Internet of Things atau IoT, di mana kita membuat alat IoT untuk tadi digunakan untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk guru dan lain sebagainya, seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman dari fakultas lain, misalnya dari ekonomi, itu bisa tuh manfaatin skill yang teman-teman miliki juga untuk bisa dikolaborasikan dengan teman-teman lainnya dari berbagai bidang studi ya teman-teman, untuk bisa menghasilkan sebuah karya dan juga prestasi tentunya. Tadi luar biasa sekali ya penjelasan dari kata organisasi di bidang kreativitas. Tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan langsung bagaimana kegiatan yang dijalankannya, bagaimana peluang berkreasi untuk berkembang, sampai juga benefit yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini sayang banget teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak join di bidang kreativitas ini, karena kita di kampus itu nggak hanya cuma belajar di kelas aja teman-teman, tapi juga kita juga bisa berkreasi melalui organisasi kreativitas seperti UKM, robotik, dan juga Batavia, seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Kak, ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa baru semuanya. Boleh dari kakak yang dari robotik? Oke, closing statement. Kreativitas itu seperti yang saya sampaikan, kreativitas itu bukan soal hanya ide unik ya, melainkan kemampuan dimana untuk menyelesaikan masalah secara inovatif. Nah, bagi teman-teman yang memiliki ide-ide ataupun inovasi-inovasi, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bergerak di mana untuk mengembangkan ide-ide atau inovasi tersebut. Nah, dari situlah adanya organisasi yang nama Robotik Club itu sendiri, di mana kita menampung ide-ide atau inovasi-inovasi dari teman-teman sekalian yang nantinya bisa kita kembangkan untuk membuat alat-alat atau robot-robot yang nantinya bisa berguna untuk masyarakat dan juga orang sekitar. Saya tunggu di Robotik Club UNJ. Dadah. Oke, keren banget. Boleh tepuk tangannya. Saya juga Kak, boleh Instagramnya di spill nih Kak, buat dapat informasi lebih lanjutnya tentang robotik. Oke, untuk Instagramnya itu sendiri kita ada @robotikclub.unj. Itu bisa dicek di Instagramnya yang nanti. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nah, lanjut dari kakak dari UKM, boleh closing statementnya dan juga sekalian promosi nih Kak, teman-teman semuanya untuk daftar dan join di UKM. Sesuai dengan slogan kita, belajar, berkarya, dan bergembira. Jadi kalau kalian ingin join dan juga mau masuk UKM, jangan takut. Di sini kita bakal belajar, terus kita bakal berkarya juga, dan terus setelah berkarya kita bakal bergembira bareng-bareng. Jadi kalau kalian mahasiswa, nggak hanya mahasiswa baru, mahasiswa yang di UNJ sebelumnya juga boleh banget join, karena nanti kita bakal buka pendaftaran. Jadi pantengin terus Instagram UKM_UNJ. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Belajar, berkarya, dan gembira. Luar biasa. Jadi di sini nggak ada pressure ataupun jadi stres karena gabung di UKM, tapi malah justru kita akan bergembira karena dari hasil karya kita semuanya. Lanjut dari kakak yang Batavia, boleh? Closing statement dan juga promosi mungkin Instagramnya Kak atau sosial media lainnya. Nah, jadi dari Batavia, menurut saya Batavia adalah bilang tim yang terdiri dari orang yang bisa melawan rasa malasnya aja sih. Tidak itu cukup. Untuk sosial medianya cari aja Batavia tim, nanti keluar dari atas. Oke,
Keren banget. Jadi Batavia Team, Ya. Batavia Team untuk teman-teman ditunggu untuk pendaftaran berikutnya. Dan juga semester berapa Kak kalau nggak salah? Buka tahun pertama tahun kedua. Tahun pertama dan tahun kedua teman-teman. Jadi sayang banget nih kalau misalnya dilewati kesempatan ini karena juga dijelasin juga ya organisasinya dan juga prestasi-prestasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah untuk teman-teman mahasiswa baru UNJ bisa langsung kunjungi Instagram masing-masing organisasi bidang kreativitas UNJ tersebut. Nah senang sekali bisa mendengar langsung dengan kakak-kakak semuanya dari robotik, UKM dan juga Batavia. Banyak hal yang membuka wawasan dan memberikan inspirasi baru teman-teman. Nah terima kasih juga atas insight yang dibagikan hari ini kakak-kakak semuanya. Semoga sesi podcast kali ini bisa menjadi pemantik semangat bagi teman-teman sebagai pemuda dan juga mahasiswa baru untuk mulai berkreasi dan juga berkolaborasi teman-teman. Sehingga nantinya teman-teman akan bisa menghasilkan sebuah karya dan juga inovasi dan prestasi tentunya karena yang muda yang berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.